Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Baik. Luar biasa. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah selalu mengkaruniakan kepada kita kesehatan dan keberkahan umur serta keberkahan ilmu. Amin. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Namun terlebih dahulu alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Kepada KM dipersilakan untuk membantu doa. Duduk siap gerak. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, untuk memulai pembelajaran agar motivasi kita semakin menguat dan jiwa nasionalisme menjadi dasar kita untuk belajar, kepada Ananda Rosliana dipersilakan untuk membantu. Pada rekan-rekan persilakan untuk berdiri. Negeri kami bernyanyi padamu, negeri kami berbakti padamu, negeri kami berbakti bagimu, negeri jiwa. Ya, terima kasih kepada Ananda Rosliani yang telah memandu. Mudah-mudahan dengan kita mengawali pertemuan ini melalui lagu kebangsaan pada Bu Negeri ini, kita betul-betul memaknai makna dari lirik lagu ini ya. Dengan lagu ini kita dituntut bagaimana kita untuk berbakti kepada negeri. Apa perwujudannya? Mari kita berjanji di dalam hati kita bahwa kita lakukan yang terbaik saat ini dalam proses pembelajaran, yang mudah-mudahan dengan upaya yang maksimal kita belajar akan membuahkan hasil sebuah karya-karya inovatif sesuai dengan bidang kita, yang ini merupakan bukti apa?
perjanjian setia kita kepada negeri, kepada negara ini. Dan kita jangan pernah berpikir apa yang bisa kita terima dari negara ini, dari bangsa ini, tapi mari kita berpikir apa yang bisa kita sumbangkan, apa yang kita bisa berikan untuk negara dan bangsa ini. Setuju ini? Setuju. Ya, mudah-mudahan RU ini menjadi semangat, menjadi motivasi yang melandasi 100 menit ke depan dalam pembelajaran hari ini. Nah, insya Allah sesuai dengan tema yang Bapak sampaikan di pertemuan kurang lebih 3 minggu yang lalu, bahwa hari ini kita akan melanjutkan bahasan. Bahasannya adalah mengenai standar operasi proses pengepresan pembuatan roda gigi lurus. Bentar ya. Bisa terlihat jelas ini di belakang slide Bapak? Oke. Menerapkan standar operasi prosedur teknik pengepresan roda gigi lurus. Namun sebelum masuk pada bahasan tema hari ini, masih adakah yang ingat bahwa 3 minggu yang lalu kita membahas apa? Masih ada yang ingat? Siapa yang ingat? Jo, ingat nggak Jo? Nah, kita membahas apa? Duduk aja Jo, nggak apa-apa Jo. Tentang apa? Materi tentang pengoperasian balok segi 4. Oke, betul. 3 minggu yang lalu kita sudah membahas sebuah kajian. Temanya lah tentang bagaimana proses pengepresan balok segi 4. Nah, apa prinsip tuh kira-kira dari pengepresan balok segi 4 di 3 minggu yang lalu? Ada yang masih ingat? Permukaan yang diproses ada 6. Ya. Pemasangan benda kerja harus menggunakan dial indikator supaya tegak lurus. Oke, betul ya. Salah satu prinsipnya adalah bahwa pengepresan balok segi 4, bahwa ada 6 permukaan yang akan diproses. Kemudian pastikan pisau itu adalah tegak lurus terhadap benda kerja. Dan tentunya jangan lupa setting benda kerja harus betul-betul tegak lurus juga terhadap ragum atau pencekam. Paham ya? Nah, mudah-mudahan hal itu pun melandasi bagaimana analisanya itu kita sama bangun dalam proses permasalahan yang akan dibangun saat ini, yaitu tentang roda gigi lurus. Nah, adapun beberapa hal yang harus kita pahami mengenai pembahasan roda gigi lurus itu adalah yang pertama, targetnya nih belajar hari ini, bahwa kita dituntut untuk dapat menjelaskan bagian-bagian utama roda gigi lurus. Apa saja sih part atau variabel yang terdapat di dalam roda gigi lurus? Nah, ini hal yang mendasar harus kita pahami. Kita akan mengkaji itu. Yang kedua, dapat menjelaskan perhitungan ukuran-ukuran utama dari roda gigi lurus. Dari bagian-bagian utama roda gigi lurus ini, untuk merancang sebuah benda kerja roda gigi lurus yang presisi, yang sesuai dengan standar, maka harus dihitung terlebih dahulu. Diameter luarnya berapa, diameter tusuk, diameter kakinya berapa. Dan ini insya Allah kita akan berdiskusi bersama-sama tentang perancangan yang didasari oleh perhitungan bagian-bagian utama dari roda gigi lurus. Yang terakhir, dapat menentukan prosedur teknik pengepresan roda gigi lurus. Setelah paham apa bagiannya, setelah tahu perencanaan yang didasari perhitungan, tahap yang ketiga adalah bagaimana operasi atau proses pembuatan roda gigi lurus. Bisa dipahami target hari ini? Jelas ini? Jelas. Kalau jelas, masuk pada bab selanjutnya. Hari ini pun kita belajar akan meningkatkan kualitas pembelajarannya mudah-mudahan seperti 3 minggu yang lalu dengan menggunakan konsep apa ini?
Problem Learning. Nah, ini problem ya. Problem. Kita akan menggunakan problem based learning. Problem based learning ini artinya sebuah proses pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah. Nah, apa masalah yang kita angkat hari ini? Bapak mengambil sampel sebuah produk roda gigi lurus dari hasil produksi kelas yang lain yang dalam istilah proses produksi ini gagal atau not go. Kenapa gagal? Pertama, dari rencana jumlah gigi 36, setelah dihitung ternyata ini cuma 29. Ada keganjilan di sana? Ada ya? Artinya ada beberapa gigi yang hilang. Setelah dicari tidak ketemu. Di mana ya? Berarti ada permasalahan dalam perhitungan. Jika dilihat dari profilnya, ada yang tipis, ada yang tebal. Ini pun masalah. Karena profil roda gigi yang baik, yang benar, yang bisa memenuhi kriteria produksi adalah semua profilnya ukurannya harus sama. Dan jika dilihat ini hasil pengerjaannya kasar. Ya, kasar. Gigi antara gigi dengan yang lainnya dipatasi oleh hasil-hasil pemakanan yang ini tidak bisa kita gunakan jika disambungkan dengan gigi yang lainnya. Kurang lebih masalah yang hari ini kita akan selesaikan adalah tentang roda gigi lurus yang kita saksikan ini ada sebab permasalahan. Oke. Tahapan yang kita lalui pertama orientasi pada masalah. Bapak akan menerangkan masalahnya apa dan akan memberikan frame atau selayang pandang dasar teori prinsip apa itu roda gigi. Tapi yang paling utama nanti di diskusi kelompok kalian melanjutkan pemahaman lebih dalam lagi. Bapak tidak akan lama menerangkannya, hanya memberikan dasar-dasarnya saja. Lebih lanjutnya justru kalian perdalam dalam diskusi. Paham ya? Orientasi masalah, kemudian mengorganisasikan siswa untuk belajar. Seperti biasa akan dibentuk kelompok. Kelompoknya Bapak yang menentukan. Nanti akan dibagi. Setelah dibagi kelompok, Bapak akan bagikan LKPD. Dan LKPD tiap kelompok ini akan berbeda. Satu kelompok membahas tentang profil, satu kelompok membahas tentang perhitungan, satu kelompok membahas tentang langkah kerja, dan satu kelompok membahas analisa permasalahan serta solusi dari gagalnya roda gigi ini. Paham ya? Jadi tiap kelompok ini memiliki tema yang berbeda. Harapannya satu kelompok bisa saling belajar dan saling melengkapi. Jadi dalam waktu yang singkat ini, apa yang menjadi kebutuhan kita menguasai dasar pengetahuan roda gigi itu utuh. Paham ya? Nah, setelah diskusi kelompok, tahap selanjutnya dari perwakilan kelompok dipersilakan untuk menyajikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain kemudian untuk menanggapi bisa bertanya, bisa menambahkan, bisa menyanggah. Yang jelas mudah-mudahan bisa lebih interaktif ya harapannya. Karena posisi Bapak di sini betul-betul fasilitator, justru yang harus aktif belajar adalah kalian sebagai pembelajar. Di mana siswa sebagai subjek, di sini kalian bukan objek dan Bapak adalah fasilitator yang menyertai kalian untuk belajar. Bisa jadi kalian lebih pandai daripada Bapak, atau mungkin kajiannya lebih mendalam sebelum pertemuan ini dengan berbagai macam referensi. Ya bisa jadi Bapak menerima sharing dari kalian. Paham ya? Bahwa belajar hari ini kita sama-sama sebagai pembelajar. Yang terakhir, pada tahap mengevaluasi atau mengambil kesimpulan dari keseluruhan dari proses belajar. Nah, ini kurang lebih 5 tahapan yang akan sama-sama kita lalui. Suksesnya tahapan ini tiada lain adalah dibangun satu kesadaran bahwa saat ini kalian sebagai siswa tugas pokoknya adalah belajar dengan maksimal sebagai perwujudan janji setia kepada negara ini yang kita sama-sama senandungkan tadi dalam lagu kebangsaan. Hingga ruh yang tadi jangan sampai hilang, mudah-mudahan menjadi dasar pembakar semangat kita untuk maksimal dalam proses pembelajaran hari ini. Jelas ya? Oke, jelas. Kita masuk pada sesi pertama. Masuk pada materi pembelajaran. Nah, ini dasar yang paling utama tentang roda gigi lurus.
Nah, apa itu roda gigi lurus? Roda gigi lurus itu adalah apa di sini? Batang bulat yang mempunyai gigi. Tentu gigi yang di sini yang dimaksud adalah gigi dari sebuah hasil proses pemesinan. Dalam hal ini produk dari sebuah machining yang disebut dengan mesin press. Mesin press yang kita pakai adalah mesin press vertikal. Cutternya tentu kita menggunakan cutter modul. Selanjutnya digunakan untuk merubah arah putar. Berarti ini fungsinya. Salah satu fungsi roda gigi bisa digunakan untuk merubah arah putar. Nah, kalau kita lihat di mesin bubut, pernah ya Bapak dengan kelas lain membongkar karena ada problem, ketika dibuka ternyata dalamnya adalah roda gigi lurus. Bisa berputar searah, bisa berputar berlawanan arah. Dan part atau bagian yang fungsinya untuk merubah itu adalah di dalamnya adalah roda gigi lurus. Paham ya? Salah satu fungsinya itu. Yang kedua, selain merubah arah putar, roda gigi lurus ini fungsinya adalah untuk memindahkan daya. Kenapa harus dipindahkan dayanya? Karena agar bisa dimanfaatkan. Nah, pemindahan daya itu salah satunya yang paling efektif adalah menggunakan roda gigi lurus. Selanjutnya, dalam kaidah teknik di roda gigi lurus ini, roda gigi lurus yang besar ukurannya disebut dengan gear, sedangkan roda gigi yang ukurannya lebih kecil disebut dengan apa ini? Pinion. Paham? Konsep dasarnya apa itu roda gigi lurus? Paham ya? Lanjutkan. Nah, roda gigi lurus ini pun ternyata bukan satu-satunya dari jenis roda gigi. Roda gigi itu bermacam-macam. Nah, jika dilihat dari susunan porosnya, ya, roda gigi lurus ada yang porosnya sejajar, ada porosnya yang tegak lurus, ada porosnya kemudian yang apa ini? Dibacakan ini apa? Apa? Poros yang berpotongan. Roda gigi lurus adalah salah satu contoh roda gigi. Kalau dipasangan, porosnya adalah poros yang sejajar, berarti masuknya ya. Kalau contoh roda gigi yang porosnya ketika dipasangan itu tegak lurus, contohnya ini adalah roda gigi payung. Roda gigi payung ya, atau roda gigi tirus. Kalau porosnya ini yang berhimpit, disebutnya ini apa? Roda gigi helik. Itu selayang pandang saja bahwa roda gigi itu bukan hanya roda gigi lurus, berbagai macam jenis ada dan digunakan. Dalam hal ini kita akan fokus hanya membahas saja dari roda gigi lurus. Jelas yang ini? Jelas. Ya. Nah, perhatikan. Ini adalah profil utama roda gigi lurus dalam keadaan gambar potongan. Paham ya? Kita sudah belajar gambar teknik, aplikasikan di sini. Nah, di sini ini gambar potongan, seolah gambar giginya utuh nih. Tapi Bapak hanya memotong dua profil roda gigi. Agar apa? Agar lebih nampak dan lebih jelas bagian utama atau variabel terpenting dari roda gigi. Apa saja bagiannya? Dan ini tentu nanti aplikasinya masuk pada bagian-bagian yang harus kita hitung ketika kita akan merancang roda gigi. Nah, hal pokok yang harus kita hitung sekaligus harus kita pahami, ini yang pertama, lihat. Ini ada apa ini? Tulisannya apa? Kalau Bapak pakai kacamata udah sangat buram segini. Kalau kalian ini sudah sangat buram seperti Bapak, berarti usianya udah sama. Kalau jelas berarti masih normal. Coba ini yang Bapak tunjuk, ini tulisannya apa? Circular pitch ya, atau lingkaran pitch, atau disebut juga dalam istilah tekniknya ini adalah lingkaran luar dari roda gigi. Nah, konsekuensinya kita nanti akan menghitung dari lingkaran luar roda gigi ini adalah akan menghitung diameter luar dari roda gigi. Jadi lingkar luar atau diameter keluar dari roda gigi ini jadi salah satu variabel yang harus kita hitung nantinya untuk merancang roda gigi.
Yang selanjutnya ini ada circle pitch atau pitch circle ya, atau lingkaran tusuk atau lingkaran pitch, atau dalam kaidah umumnya kita sering menyebutnya diameter tusuk. Nah, apa itu diameter tusuk? Ya ini lingkaran maya kalau kita bangun secara utuh, di mana lingkaran ini merupakan perpotongan hubungan dua roda gigi. Kalau disatukan, persentuhannya ada di sini. Diameter tusuk namanya ya. Ini diameter tusuk. Yang diameter tusuk ini menjadi basic atau menjadi dasar kita akan menghitung ukuran yang lain. Diameter luar atau diameter kepala nanti dihitungnya berdasarkan diameter tusuk. Kemudian nanti ini ada diameter kaki. Diameter kaki pun ini dihitung berdasarkan perhitungan dari diameter tusuk. Tapi intinya diameter tusuk ini adalah merupakan lingkaran maya yang menunjukkan interaksi dua buah roda gigi ketika dipasangkan dalam keadaan tidak terjadinya slip atau roda gigi itu berinteraksi secara lancar. Paham ya? Ini namanya diameter tusuk. Selanjutnya ini ada diameter alas. Apa itu diameter alas atau lingkar alas? Diameter alas atau lingkar alas adalah batas terdalam dari sebuah roda gigi. Batas terdalam. Kalau diameter luar berarti batas terluar. Kalau diameter kaki berarti batas terdalam dari diameter roda gigi. Paham ya? Jadi ada diameter kepala, ada diameter tusuk, ada diameter kaki. Kemudian hal pokok lain yang sudah dihitung di sini ada istilah adendum dan dedendum. Nah, ini penting karena nanti hal ini terkait dengan berapa kedalaman pisau modul yang harus kita makankan dari permukaan referensi permukaan benda kerja. Di sini ada adendum dan dedendum. Sederhananya adendum adalah batas antara diameter luar roda gigi yang ini dengan diameter tusuk roda gigi. Paham ya? Ini diameter luar, ini diameter tusuk. Nah, ini disebut dengan jarak adendum. Paham ya? Adendum. Nah, apa itu dedendum? Nah, dedendum itu adalah jarak antara diameter kaki roda gigi terhadap diameter tusuk roda gigi. Paham ya? Nah, pertambahan adendum dan dedendum ini yang disebut dengan tinggi total dari roda gigi. Nah, ini harus kita hitung nanti. Harus kita hitung semuanya. Jadi adendum, dedendum, diameter kepala atau diameter luar, diameter tusuk, kemudian diameter kaki. Ada lagi di sini yang disebut dengan face. Kalau ini face itu berarti permukaan roda gigi di atas titik garis lingkaran pitch atau lingkaran tusuk. Nah, ini bagiannya ini. Ini face, ini bottom. Kalau bottom berarti alas dari roda gigi. Satu lagi ini top. Top itu berarti permukaan terluar dari roda gigi. Nah, untuk lebih pahamnya nanti diaplikasikan di LKPD. Ini akan diulang. Silakan kalian dalami definisinya secara terinci berdasarkan diskusi kelompok. Termasuk kelompok yang lain ini akan menghitung dari bagian-bagian utama roda gigi. Paham ya? Ya. Bapak di sini selintas-selintas saja memberikan kerangka dasar. Lebih banyak nanti kalian di diskusi kelompok. Nanti Bapak keliling bersama-sama akan membantu proses penyelesaian LKPD itu ya. Nah, ini definisi yang tadi ya sudah diterangkan. Kemudian, nah, ini adalah tabel atau rumus dari ukuran-ukuran pokok roda gigi. Rumus ini sudah dirumuskan oleh para ahli, berarti ya sudah ditabelkan. Nah, kepentingannya silakan di LKPD tinggal dipakai rumus ini, dimasukkan nominalnya, tinggal dihitung, maka rancangan dasar dari roda gigi yang dikehendaki itu akan muncul. Paham ya? Rumusnya ada, sudah ditabelkan,
silakan tinggal kalian pakai. Oke. Nah, ini yang terakhir. Prosedur pokok di dalam pengepresan roda gigi lurus. Ini yang pertama, penyiapan benda kerja. Nah, benda kerja yang dipakai umumnya yang ada di bengkel kita adalah roda gigi yang tidak berporos atau disebut dengan benda kerja pejal. Tahu poros? Kayak pipa air. Itu poros ya. Nah, benda kerja untuk membuat roda gigi bukan yang seperti pipa, tapi benda kerja bulat tapi utuh atau disebut dengan benda kerja pejal ya, atau berisi. Nah, hal pokok dalam merancang roda gigi, kita harus menentukan nanti berapa ukuran bahan dasar ini yang harus kita siapkan. Jika misalkan jumlah gigi akan dibuat jumlahnya 50, 30, 25 dan lain sebagainya. Nah, ini hal umum yang harus kita talar. Rumus yang paling pokok itu sederhana. Jet ditambah 2 dikalikan dengan modul. Modul itu ukuran pisaunya. Misal jetnya jumlah giginya kita akan buat 30. Rumusnya jet tambah 2 berarti tambah 2. Itu ketetapan nilainya. Dikalikan modul, modulnya 2. Berarti berapa ukuran benda kerjanya? 30 tambah 2, 32 dikalikan 2 berarti berapa? 64. Gampang itu mah ya, harus ditalar. Oh, berarti kalau saya mau buat jumlah roda gigi 30, benda kerja yang tersedianya harus ada ukuran bahan dasarnya, tinggal proses pembuatan giginya seukuran diameter 30. Bukan 30, jika jumlah giginya 30 tambah 2, 32 kali 2 berarti 64. Berarti diameter luarnya tinggal proses pembuatan gigi harus ada 64. Nah, itu hal prinsip di tahap pertama dalam membuat roda gigi. Berarti berapa diameter bahan dasarnya? Paham ya? Gampang. Di LKPD sudah disiapkan. Terus yang keduanya apa ini? Pemasangan benda kerja. Lihat. Benda kerja ini pada dasarnya pejal, tidak memiliki lubang. Tapi kalian bayangkan, kalau ini langsung dicekam di feeding head atau dicak di feeding head, langsung dicekam, kemudian ada pisau, bisa kemakan nggak ini benda kerja ini untuk menjadi roda gigi? Ini cak dicekam, ini pisaunya, enggak ya? Bisa bertubrukan ya? Bisa termakan dari cak atau di feeding headnya. Berarti harus menggunakan alat bantu. Nah, alat bantunya bisa dipakai ketika dibuatkan lubang yang seukuran alat bantu. Nah, alat bantunya disebut mandrel. Mandrel atau disebut dengan istilah umumnya piring pembawa. Tapi di bengkel kita adanya mandrel. Jadi benda kerja ini dibor seukuran mandrel, mandrel dimasukkan, dikunci, diikat, kemudian yang diikat oleh di feeding headnya adalah mandrel sehingga pisau bebas untuk memakan. Paham ya? Jadi pencekamannya prinsipnya menggunakan alat bantu yang disebut dengan mandrel. Oke. Setelah tahu diameter bahannya sekian, alat bantu, kemudian untuk dicekamnya menggunakan mandrel. Tahap selanjutnya adalah ini apa? Pemilihan, pemasangan dan setting pisau. Jelas pisau yang digunakan untuk membuat roda gigi lurus ini adalah pisau modul. Di kita ada 1,5 ukuran cutter modulnya dan ada 2 mili. Nah, itu akan menentukan nanti variabel ukuran-ukuran yang lain. Karena modul ini sudah diketahui, nanti nominal yang lain tinggal dicari. Nah, prinsip dari pemasangan cutter modul ini, karena mesin press kita ada satu yang horizontal, akan dipasang pada arbor, di mana prinsipnya pisau harus tegak lurus nanti terhadap benda kerja. Ini benda kerja, ini pisau. Nah, pisau harus tegak lurus terhadap benda kerja. Berarti prinsipnya pemasangan di dalam arbornya dengan ring arbornya nanti harus seimbang, tepat di tengah dan tidak boleh goyang. Kebayang ya? Lebih kebayangnya nanti kita akan praktek bersama-sama, dan sebagian sebenarnya sudah ada yang praktek ya untuk membuat roda gigi. Berarti sifatnya ya bagi yang belum ini memang pembahasan, bagi yang sudah ini menguatkan saja. Itu prinsip dari pemasangan pisau press. Selanjutnya penentuan dari hitungan di feeding head. Di feeding head sudah tahu semua ini. Membuat roda gigi diputar berapa lubang, sekian lubang, itu namanya apa?
Nah, dividing head itu istilah kitanya adalah piring pembagi. Ada yang masih ingat nggak? Untuk menghitung, untuk mencapai jumlah roda gigi sekian, hitungannya menggunakan rumus apa di dividing head? Jumlah giginya Z, kemudian rumusnya apa? Mencari putaran dari dividing head. Yang masih ingat nggak? N sama dengan I dibagi Z. Harus ditalar ya. I-nya adalah rasio yang sudah ditetapkan, yaitu 40, dan Z-nya adalah jumlah gigi. Jadi berapa putaran dari piring pembagi harus diputar? Kita harus menghitung rasionya 40 dibagi nanti jumlah gigi, tergantung berapa jumlah giginya. Nah, prakteknya di LKPD banyak, silahkan kalian nanti untuk berlatih. Oke. Prinsip yang terakhir dalam masalah pemotongan di prosesnya. Nah, untuk pemotongan yang paling mendasar adalah penentuan titik nol. Karena kalau penentuan titik nolnya salah, maka bisa jadi akan tekor atau akan kekurangan dari tinggi roda giginya. Apa prinsip pemasangannya? Bahwa untuk menentukan titik nol, kalau kita di bengkel yang sudah berjalan, settingnya adalah dibantu dengan kertas yang dikasihkan air, mesin dinyalakan, tentukan sampai kertasnya tersentuh keluar, maka itu titik nol. Tinggal dinaikkan berapa ketinggian dari gigi yang dikehendaki. Paham ya? Jelas? Oke, jelas. Nah, kalau jelas, ini hanya kerangka dari bahasan Bapak saja, karena lebih dalamnya kita dengan diskusi per kelompok. Untuk tahap selanjutnya silakan kalian dibagi ya kelompoknya. Ini Bapak yang membagi. Kelompok 1 Bapak bacakan. Dimas, Ariel, Jidan, Arif, Empai, Arjun. Kelompok 2-nya Ahmad, Donito, Rosliana, Juan, Ropini, Ayani, Adi, Trianto, Sri, Tiana, Pikri, Akrom. 4-nya Pak Harid, Pahat, Sunani, Teja, Roman, Rizky. Bapak tahu ada yang nggak masuk kemarin? Teknis merubahnya tinggal digeser aja si kursinya, kemudian dirapatkan itu. Kalau berdempetan agak digeser supaya ada celah Bapak nanti untuk berjalan berkelilingnya ya. Enak tuh dunia. Oke, kelompok 1. Ini temanya tentang bagian-bagian roda gigi ya. Dipelajari, didiskusikan. Itu kelompok 1, kelompok 2. 2 itu mah ya? Salah. Ini kelompok 2. Temanya tentang perhitungan roda gigi ya. Kelompok 3 temanya tentang proses pengerjaan. Kelompok 4 ini jadi analisa dari produk kegagalan roda gigi yang tadi. Jadi silakan di LKPD itu ada tema-tema yang memang berbeda tiap kelompok, dipahami kemudian didiskusikan. Gunakan semua referensi yang ada. Bapak sudah nge-share file PDF e-booknya. Di sini ada referensi juga buku ya. Yang mudah-mudahan dari berbagai referensi ini bisa melengkapi apa yang menjadi tugas dari LKPD. Sekali lagi Bapak tekankan,
proses pembelajaran problem based learning ini menekankan pada keaktifan, kualitas keaktifan dari diskusi pribadi dan kelompok. Harapannya tidak ada yang tidak aktif, semuanya berkontribusi ya untuk pemecahan masalah di kelompok masing-masing. Nah, alokasi untuk waktu diskusi ini kurang lebih maksimal ini 15 menit ya. Kita lihat 15 menit apakah bisa tercapai targetnya. Kalau tidak, kita lihat sampai di mana kemampuannya. Dimulai dari sekarang ya, targetnya 15 menit. Silakan. Nah, untuk kelompok 1 ini kan sebetulnya bahasan yang sederhana. Jadi dari profil-profil bagian roda gigi ini tinggal ditulis ulang nama bagian apa, tinggal penjelasan dari nama bagian ini apa. Paham ya? Jadi adendum nama bagiannya, simbolnya dilewat saja langsung. Apa penjelasan dari adendum? Nah, apa itu adendum? Di buku ataupun di materi PDF yang Bapak kasih itu udah begitu lengkap, tinggal kalian diskusikan porsi mana yang akan diambil sebagai komposisi untuk menjelaskan dari profil adendum gitu ya. Nah, untuk kelompok 2 kan temanya apa? Perhitungan ya. Nah, lihat di tabel tentang rumus perhitungan itu dialihkan dulu namanya apa, simbolnya apa, rumusnya apa. Ada kan? Tinggal masukkan nominalnya, itu bisa cepat terselesaikan. Untuk yang kelompok 3, intinya ini langkah kerja dari persiapan, proses sampai penyelesaian akhir. Nah, coba nanti di materi yang PDF yang Bapak kasih kemarin tuh ada proses di ujung yang panjang 1, 2, 3, 4, 5, tinggal diklasifikasikan mana yang masuk pada persiapan, mana yang masuk pada proses, dan mana yang masuk pada tahap akhir. Begitu ya. Begitu kan, ini banyak. Nah, hal-hal yang seperti ini lewat berarti tahapannya persiapan berarti kan dari sini dulu alatnya apa, berarti kan safety shoes, pakaian kerja itu masuk kan, kacamata, pengaman gitu. Persiapan pada pelaksananya apa yang dipakai, mesin, presnya, ragumnya, terus apa lagi, pendinginnya. Pada saat penyelesaian alat yang digunakan apa? Alat kebersihan kan? Nah gitu. Nah, untuk tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhiran kita lihat di bagian proses yang ada, tinggal diklasifikasikan. Oke. Nah, untuk yang kelompok 4 mas sebenarnya gampang kan, polanya seperti halnya pembuatan balok segi 4. Jadi apa, analisa faktor penyebabnya. Cuma penyebabnya kan terlalu singkat ya. Misalkan penyebabnya ini apa? Pahat yang tumpul, misalkan pisau jari yang tumpul. Nah, koma agak ada deskripsi lah. Kenapa pisau jari yang tumpul bisa menjadi penyebab gitu. Jadi pisau jari yang tumpul itu berdampak apa terhadap benda kerja? Contoh, kalau pisau jari tumpul berarti ketika pemakanan, berarti benda kerja yang tersayat itu kan akan menyisakan bekas dari sayat yang tidak sempurna tuh, sehingga ketidaksempurnaannya akan melahirkan apa? Profil permukaan yang tidak rata aja. Ya, ada penerangan itu.
Ini bukunya dimaksimalkan ya. Ya. Ini temanya tentang, nih Bapak kasih sampel misalkan. Dalam materinya coba dibuka. Di tabel dari rumus roda gigi. Nah, oke. Diameter luar misalkan. Nih, Bapak bantu. Diameter luar Diameter luar simbolnya DA. Rumusnya? DA sama dengan D tambah D tambah 2 titik M 2 dikali M kan gitu. terus di bawahnya Berarti ini nggak bisa terhitung dulu sebelum diameter tusuknya diketahui kan. Berarti ini dulu diameter tusuk. Diameter tusuk adalah Z dikali tinggal ada pada diameter tusuk. diameter pitch nih. Oh, D Ya, D sama dengan Z kali M. oke. Udah ada kan? Nah, sekarang lihat berapa Z-nya? 36. 6. Gitu kan? Iya. Tinggal dikalikan berapa modulnya? 2 kan? Berarti berapa? 60 Oh, 72. Berarti ini nanti bisa diketahui kan? Tinggal dimasukkan ini. Dan seterusnya ketika diameter tusuk sudah diketahui, maka variabel yang lain bisa untuk diketahui. Makanya diameter tusuk menjadi dasar dari perhitungan roda gigi lurus ya. Nah, untuk yang selanjutnya tinggal simbolnya apa? Tinggal lihat rumusnya dan masukkan nominalnya. Gitu ya. Lupa ya hasil Bapak. Yakin gak sih? Nah, itu. Ya, apa ya? Hmm. Pelaksanaan. Ya, itu pelaksanaan. Jadi lihat nanti ada clue-nya persiapan mah kan pasti penyedia Pisau. nah gitu, penyediaan kelengkapan bahan dan alat kan. Proses mah nanti proses, kalau akhir mah kan pasti apa? Penyelesaian meliputi kebersihan nantinya kan, evaluasi hasil kerja, kemudian finishing dari benda kerja itu sendiri, itu masuk dari proses langkah akhir kan. Sudah ada tuh tahapannya, kita hanya tinggal menganalisa bagaimana tahapan ini masuk pada klasifikasi apa gitu. Jelas kan? Jelas. Nggak sulit lah. Tapi seberapa berat kerja biasanya apa sih bikin kita biasanya ini kan gitu ya longi udinan iya benar Ya. Bagi nikah. Dalam kurung Nomor berapa? circular
Jarak panjang lingkaran. Jarak panjang lingkaran. Panjang lingkaran. Hah? Oke. Diskusi. Ya. Jarak panjang lingkaran. Antara kokpit, Profil. kokpit, kita berapa lagi nih? 6 lagi Pak. Ya Allah, lama banget. Ini dia, apa yang nulis? Nah, yang mana Pak? Ya Allah. Atau Putaran living head ke putaran bawah kepala pembagi living head. Manjinya pun dulu. Putaran living head. Oh, kian. Putaran tuas kepala pembagi. anak kalau kayak gitu kan Coba. Sudut tekannya. jadi kan kalau putaran VVS itu Living head sama dengan apa? Masuk itu putaran tuas kepala pembagi. Nama lain? Coba cari di buku. waiting for me. Living head atau putaran tuas kepala pembagi. Living head. Oke, 5 menit lagi. Apakah butuh perpanjangan waktu atau tidak? Sebanyak belum ya? Sok. Dimaksimalkan proses diskusinya ya. Udah itu dibikin Belum, masih banyak. Sip. Kalau ada yang tidak dipahami atau ya terkendala, silakan untuk ditanyakan. ya ini diameter kan 36 sekian. Z itu sama dengan 36. Ya. Sesuai dengan Kalau format tabelnya tidak mencukupi, boleh di belakang dari LKPD-nya ya. kembali 11. Yes. Iya. 11. aku kan foto Atur kembali. atur kembali Ki. aku kan foto kan depth of cut Penyelesaian. Evaluasi menentukan. Ya. Depo hasilnya berapa Pak? Maksudnya kayak Nah, gini, kita bareng ya. Ini kan
D ini kan diameter tusuk. Iya. Ini kan udah ada hasilnya ya. Iya. Berarti tinggal DT berarti 72 ditambah Pisau yang tumpul karena adanya Dua. penyayatan dan dikali gabungnya tidak rata. modulnya Tidak rata. 2 kali 2 Solusinya 4 tambah 72 78. 76 6, 76. gitu. Paham nggak? Oh, berarti ini ya, Bu? Nah, harusnya dalam menentukan ukuran perhitungan profil diameter lurus, roda gigi lurus itu yang paling utama ditentukannya terlebih dulu ada diameter tusukan. Ini dasar terhadap perhitungan yang lain. Kalau diameter tusuknya udah diketahui 72, mencari diameter luar, diameter tusuk ditambah 2 kali M. Diameter tusuknya berapa? 72. Ditambah 2 dikali modul 2 kali 2 4 tambah 72 76. Paham kan? Nah, sekarang ini diameter kaki apa rumusnya? DF kali DV. Masa coba lihat lagi. Mana diameter kaki? Nah, ini bukan tambah. Ini salah. Rumusnya diameter tusuk ya dikurangi 2,3 ya 2,3 dikali modul. Diameter tusuknya berapa? 72 dikurangi 2,3 dikali modul dikali 2. Berarti ini berapa? 4,6 ya. Betul. 72 dikurangi 4,6. Berarti berapa? Ayo. Ayo, hitung. 72 dikurangi 4,6. Kurangi 4,6 di Iya. 67,4. 67,4 berarti 60 tuh 7 pembulatan kan, di bawah 5 bulatkan ke bawah sama dengan 5 ke atas bulatkan ke atas. Berarti udah diketahui berarti sekarang diameter kaki, diameter tusuk, diameter luar. Paham nggak? Dari rumus itu tuliskan, tinggal masukkan sekarang ini adendum 1 kali 2 modul berarti 1 dikali 2 1 kali 2 berapa? 1 kali 2 gitu. Paham nggak? Ya, dedendum 1,16 dikali modul kali 2. 2,32. Nah, 2,32. Paham nggak? Paham. Nah, selanjutnya tinggal lihat rumusnya. Masukkan angka-angka yang sudah diketahui. Paham ya? Oke, pertambahan waktu 5 menit lagi. Karena untuk yang kelompok perhitungan agak sedikit sulit, jadi agak butuh lama waktunya. Tiap masalah dalam tiap kelompok berbeda. Kalau yang hitungan di sini agak terperinci dan agak panjang. Tentu perhitungan beda dengan pertanyaan ya. Nah, untuk yang perhitungan coba diskusinya lebih intensif ya. Coba. Kelompok yang ini persiapan cutter jarinya, pisaunya di mana? Benda kerja, alat yang dibutuhkannya di sini. Benda berarti harus masukkan benda kerjanya, pisau jarinya, pisau modulnya kalau di sini. Iya.
Ya. Simpres, kulen, ragum. Alat keamanan kerjanya ada ya? Kacamata mana? Iya, ini. Oke, udah. Kuas, sapu, nah kompresor udah. Ya, tinggal diklasifikasi langkah yang tadi masuk ke tahap persiapan pelaksanaan sama akhiran kan. Ini ditulis ketua kelompok sama namanya. Ketuanya siapa, namanya siapa? Muhammad Farhan. Sunandi. Ya. Ya, tuh. Bisa dibaca Pak. Ya. Apalagi coba yang bisa ditambahkan. Ya. Segini udah cukup untuk bahan diskusi, tapi apalagi yang bisa ditambahkan. Sambil nunggu ini kelompok yang berhitung ya, karena berhitung agak lebih sulit dibanding yang lain. Nah, kedalaman pemotongan itu sama dengan ketinggian gigi kan? Ya. 21,6. Mana hasil yang sementaranya, lihat. Ya apa-apa, nggak usah di kolom ya. Mau ke kamar mandi? Ya silakan. Tiga menit ya ke kamar mandinya. Pak ditulisin semua atau 10 aja? Tulisin semua. Tulisin semua. Ya. Jadi 10 ini kan hanya panduan kolom, kenapa wilayah kosongnya banyak untuk diisi gitu. Jadi kalau memang dirasa profil pokoknya itu lebih dari 10 ya tuliskan saja. Jadi disempurnakan selengkap mungkin dengan bahan yang ada ya. Ya. Karena kalau dari berbagai macam referensi yang ada ya, kalau kita bandingkan hampir rata-rata yang menyatakan profil utama roda gigi lurus lebih dari 10 kan ya. Ya tuliskan saja. Kalau dalam buku ini segini dan definisinya sama dari sumber yang lain, kalau yang sama ya tulisnya 1. Nah, yang tidak adanya apa itu dilengkapi gitu. Sudut tekannya nggak ada. Sudut tekan mah nggak usah dihitung, itu udah ketetapan. Bahwa roda gigi lurus dengan sistem modul itu adalah 20 derajat ketetapannya. Jadi nggak usah dihitung, teman tinggal ditulis saja 20 derajat. Sini, Pak. Ya, Apa di sini langsung? di ujung berarti ditulisnya. 20 derajat. Ya. Ini itu gimana? Yang mana? Putaran living head. Yang Nah. rumusnya Di feeding head itu kan I per jet ini. I-nya 40, jet-nya berapa? Jumlah gigi yang dikendakinya? 26. Ya, berarti 40 per 36. Ini agak harus lebih luas ya. Berarti kan I per jet 40 per 36. Nah, kita sederhanakan.
kalau di seperti ini kan 136, berarti atasnya berapa? 4 ya. Iya. Oke. Kalau tersedia di feeding headnya di bengkel 36 lubang, berarti ini yang genap kan? 20, 24, kemudian 28, ini 36 tertinggi misalkan. Udah ditemukan. Kalau karena bisa berubah-ubah kan? Ada yang jumlah lubangnya yang ganjil, ada jumlah lubangnya yang genap pada di feeding head. Kalau dianggap ada ini di feeding headnya, berarti ini sama dengan apa? Untuk membuat roda gigi dengan jumlah gigi 36 di feeding head yang jumlah giginya ada kebetulan 36, maka ini sama dengan putarannya apa? 1 putaran dilebihkan 4 lubang pada apa? Di feeding head yang jumlah lubang di kepala pembaginya adalah 36. Paham nggak? Teknisnya apa? 1 putaran lebihkan 4 lubang di jumlah lubang yang jumlah totalnya adalah 36. Ini kan udah sebagian dipraktekan ya sebagiannya. Kebayang nggak? Yang mengerjakan mah kebayang, tapi yang malas tidak mengerjakan di bengkel tidak akan kebayang. Tapi mudah-mudahan dengan dibahas saat ini jadi terbayang. Paham ya? Sip. Udah beres, Sri? Udah ya. Kelompok 4 udah beres? Udah beres. Oke. Hampir rata-rata udah beres ini ya. Sesi sekarang dari hasil diskusinya silakan melalui perwakilannya presentasikan saja ya. Presentasinya cukup berdiri aja di kelompoknya masing-masing. Nah, kelompok yang lain silakan untuk mendengarkan hasil dari kajian kelompok yang berbeda karena ini temanya berbeda. Jadi kalau tidak menyaksikan atau kalau tidak memperhatikan ya tidak akan memahami konten secara utuh pembahasan di hari ini. Jadi karena berbeda, tolong perhatikan dengan seksama ya. Kepada kelompok 1, saya dipersilakan untuk menyajikan hasil diskusinya. Ya. Dimohon kelompok yang lain untuk memperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Nama bagian. Yang lainnya perhatikan ya. Addendum. Addendum adalah jarak antara lingkaran kepala dengan lingkaran pitch yang diukur dalam radial. Yang kedua, addendum. Addendum adalah jarak antara lingkaran pitch dengan lingkaran kaki yang diukur dalam arah radial. Yang ketiga, lingkaran pitch. Lingkaran pitch adalah lingkaran khayal yang mengelilingi tanpa terjadinya slip. Yang keempat, jarak bagi lingkar atau circular pitch adalah jarak sepanjang lingkaran pitch antara profil 2 gigi yang berdekatan atau mengelilingi lingkaran pitch dibagi dengan jumlah gigi. Yang kelima, lingkaran kaki gigi circular addendum, yaitu lingkaran yang membatasi kaki gigi. 6. Lingkaran luar gigi atau outside circle disebut juga lingkaran kepala Tiana, gigi. Bapak pinjam HP yang Tiana mau nge-share nanti buat ke WA Tiana mau nge-share link buat post-test. Jadi HP WA-nya Bapak pinjam dulu, Bapak nggak akan buka apa-apa, cuma mau nge-share itu karena WA yang Bapak udah akses di HP yang itu udah standby di kamera, nggak bisa dirubah-rubah, nggak akan dilihat apa-apa. Gigi merupakan permukaan gigi di atas permukaan jarak gigi. 9. Badan gigi merupakan permukaan gigi di bawah permukaan Bapak nggak akan baca, internetnya mati soalnya, jadi mau masuk ke WA web aja. Nah ini
merupakan jari-jari Nah, yang gitu, ya. menghubungkan antara lingkaran kaki dengan profil gigi. Yang ke-11, lebar muka gigi. Merupakan lebar gigi diukur sejajar terhadap sumbunya. Yang ke-12, landasan atas. Merupakan permukaan atas dari suatu gigi. Ya, itu adalah hasil dari kerja kelompok kami yang bagian utama dari profil roda gigi. bagian utama dari roda gigi. Kepada kelompok lain, apakah ada pertanyaan? Ya, pertanyaan. Saya mau bertanya Mas. Iya, Dimas. Gimana Mbak? Gitu pertanyaannya apa? Gitu. Bisa tolong diperjelas perbedaan adendum dan dendrum? Passwordnya. Gampang Pak. Pertanyaannya apa tadi? Bisa tolong diperjelas perbedaan adendum dan dendrum? Bisakah diperjelas perbedaan dari adendum dan dedendum? Kalau ada persamaan sekalian aja persamaannya apa kalau ada ya. Tapi kalau nggak ada sesuai yang ditanyakan ya. Kelompok yang lain lah yang ditanyakan dulu nggak? Atau tadi kurang menyimak kelompok yang lain? Atau pertanyaannya sama saja? Harus beda? Tapi sementara coba diskusikan terlebih dahulu dari pertanyaan kelompok 1. Bapak harapkan apapun jawabannya itu harus hasil dari diskusi ya. Coba cari referensi yang bisa menjawab pertanyaan dari kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Oke. Dari hasil diskusi kelompok kami, Coba pinnya. adalah jarak antara lingkaran pitch yang diukur dalam arah radial, dan dedendum adalah jarak antara pitch dengan lingkaran kaki yang diukur dalam arah radial. Apakah Diulang tadi apa? Dari hasil diskusi kelompok kami, adendum adalah jarak antara lingkaran pitch yang diukur dalam arah radial, dan dedendum adalah jarak antara pitch dengan lingkaran kaki yang diukur dalam arah radial. Ya. Itu yang nanya gimana tanggapannya? Ya, saya puas dengan jawabannya Pak. Ya tadi jawabannya apa katanya? Perbedaannya apa? Ya, kalau dijabarkan lebih panjang, itu, Pak, ya saya Sama gitu ya. Jadi dedendum itu adalah apa? jarak dari Prinsipnya. Jarak antara pitch dengan lingkaran kaki yang diukur dalam arah. Oke. Jadi jarak dari kaki terhadap diameter tusuk yang dilihat dari arah radial. Berarti radial itu artinya ketika roda gigi bersatu dalam satu putaran kan. Kalau adendum jarak dari Antara lingkaran pitch yang diukur dalam arah radial. ya jarak antara diameter tusuk terhadap diameter luar atau diameter kepala. Jelas maksudnya? Rosli, jelas? Oke. Ini kelompok yang lain ada yang mau ditanyakan? Pas? Kelompok yang lain? Kalau pas, kepada kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Catatan, tolong kelompok yang lain perhatikan ya. Jadi nanti tiap kelompok ada bagiannya, jadi biarkan saja hasil pekerjaan dari yang tadi. Sekarang tugasnya untuk menyimak. Paham ya? Silakan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil jawaban perhitungan Ya, diameter luar. terus nggak apa-apa belajar berbicara ya. Belajar berbicara, belajar bagaimana bisa tampil di depan umum. Kalau yang belum biasa, ini salah satu contoh pembiasaannya. Silakan.
nyantai aja, tarik napas perlahan, baca dengan cermat. Kita nggak akan kemana-mana, kita akan di sini menunggu ya. Coba baca dengan benar. Perhitungan dari diameter luar DA. DA rumus D simbol DA rumus D2 D Ya. tambah 2 kali modul. Ya. Hasil perhitungan 76. Oke. Perhitungan diameter tusuk DT Z kali modul hasil perhitungan 72. Diameter kaki simbol DF. Ya. Rumus DF DT 2,3 Ya. kali modul DT. Jangan jadi melemah nadanya, harus stabil. Volume tadi membacakan yang pertama dengan volume membacakan nomor selanjutnya harus sama ya. Belajar dalam vokal untuk mengolah pembicaraan. Rumus DT 2 DT kurangi 2,3 hasil perhitungan 67. Ya. Adendum dengan simbol HA Ya. sama dengan 1 rumus 1 kali modul sama dengan 2. Adendum HF 1 kali Bapak besar lagi volumenya, besarkan. Coba naik lagi volumenya. kali modul 16,1,16 Ya. kali 2 sama dengan 2,32. Oke. Tinggi gigi total simbol H sama dengan 2,16 kali modul hasil perhitungan 4,32. Terus? Lebar gigi dengan simbol B 10 kali modul hasil perhitungan 20. Kedalaman pemotong dengan simbol H 2,16 kali modul Ya. hasil perhitungan 7,32 4,32. Ya. Putaran diving head, Diulang putaran apa? putaran diving head, Bukan diving, divingnya menyelam. Dipping head. Diulang lagi, putaran apa? putaran diving head, Bukan dipping. Dipping. Ya. Ya itulah ya. dengan simbol NC rumus NC, 1 I per 2 dengan I 40 dan Z 36. Ya, hasilnya berapa penyederhanaannya? 7 per Z I per Z 40 per 36 sama dengan 1 4 per 36. Satu putaran 4 lubang pada Dipping head. 36. Ya. Sudut tekan 20%. Sudut itu tidak ada yang persen ya. Kalau bunga bank persen. Kalau sudut tekan adalah derajat. Bapak-bapak kita belajar ya. Oke, aplaus dulu dong buat teman kita dong. Ya, ulang. Oke, Bapak menyadari keterbatasan untuk di materi ini satu kelompok yang menghitung. Kalau sifatnya menghitung memang akan sulit menyimak bagi kelompok yang lain kan. Tapi Bapak mengantisipasi kelemahan ini nantinya begini. Dari setiap modul yang ada akan disatu paketkan, akan diperbanyak dan itu menjadi satu kajian yang utuh, tiap kelompok akan mendapatkannya. Paham ya? Jadi kelompok ini meskipun tidak mengerjakan tugas ini, di akhir nanti akan mendapatkan bundel dari hasil perhitungannya. Paham? Tapi walaupun begitu, insya Allah kalian menyimak semuanya. Ada yang butuh dipertanyakan dari kelompok tadi yang menyajikan? Ya boleh. Nanyanya kelompok itu ya. Saya bertanya, Tek. Ya. Dari hasil perhitungan berapa diameter bahan yang diperlukan?
Diskusikan dulu ya. Pertanyaannya bisa ditangkap nggak? Dari hasil keseluruhan yang ada, ya, kelompok berapa nih? Berarti kelompok 3 bertanya, kira-kira berapa bahan dasar yang dibutuhkan atau yang harus disediakan? Jika ingin membuat tentu sesuai dengan yang ditentukan, jumlah giginya sudah ada, pisau modulnya sudah ada. Jadi berapa bahan nanti yang akan diproses untuk menjadi roda giginya? Diskusikan dulu, cari referensinya. Ayo Jo, cari gimana Jo? Tapi maksud pertanyaannya ketangkap nggak? Tangkap Pak. Kelompok yang lain boleh membantu ya kalau. Jadi diameter bahan yang diperlukan sama dengan ukuran diameter luar roda gigi. Diameter yang diperlukan sama dengan diameter ukuran luar roda gigi. Yaitu berapa dari hasil perhitungannya? Diameter luar roda giginya berapa? 76. Nah, tuh yang nanya nih mau menjawab katanya. Coba terangkan lagi. Jadi diameter bahan yang diperlukan sama dengan ukuran diameter luar roda gigi. Ya, jangan geleng-geleng aja. Jadi ngerti nggak apa maksudnya? Jadi diameter bahan roda gigi itu sama dengan ukuran diameter luar dari roda gigi atau diameter kepala ya. Yang tadi Bapak pengantar pada awalnya Z tambah 2 per M, rumusnya sama kan? Berarti Z tambah 2, Z-nya tadi berapa? 36. Nah, tambah 2 berarti 38 dikalikan 2 berarti 76. Paham ya? Nah, ini kepentingannya harus cepat dalam memahaminya untuk merancang roda gigi. Konversinya nanti jadi berapa bahan yang bahan dasar ukurannya yang harus disediakan. Begitu paham ya? Oke. Masih ada yang ditanyakan untuk kelompok 2? Kelompok 1 mau balas dendam bertanya? Enggak? Damai? Ayo, oke. Oke. Kelompok 3 dipersilakan menyajikan hasil diskusinya. Kelompok 1 meskipun sudah menyajikan harus menghargai kelompok yang ketiga ya. Kita belajar untuk saling menghargai perbedaan. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya. Langkah-langkah kerja apa saja yang harus dilakukan dalam membuat roda gigi lurus. Ya. Tahapan dan alat yang dibutuhkan. Persiapan baju safety, kacamata, sepatu safety, sarung tangan, benda kerja, dan pisau modul. Pelaksanaan mesin press, coolant, dan rabun. Penyelesaian kuas, sapu, serokan, dan kompresor. Ya. Tahapan dan alat kerja. Persiapan pasang rem roda gigi yang sudah terpasang pada mandril. Setting pisau, atur kedalaman pemakanan, atur pembagian piring pembagi. Pelaksanaan geser meja longitudinal. Mohon maaf, kelompok 1 kedengaran nggak? Kedengaran? Oke, kalau kedengaran lanjutkan ya. Naikkan meja setinggi depth of cut. Putarkan ekor pembagi, hidupkan mesin dan lakukan pemotongan gigi. Putarkan ekor untuk mendapatkan satu gigi. Ukurlah tebal gigi dan gear. Yang mana? Yaitu roda gigi. Itu bahasa Inggrisnya gear tooth. Dengan roda gigi bila ada kekurangan, ambil kembali depth of cut. Penyelesaian evaluasi benda kerja, bersihkan kembali mesin yang telah digunakan, mengembalikan benda kerja pada tempatnya. Ya. Ini menyimak bisa ditangkap nggak? Tahap persiapan, tahap proses, dan tahap akhiran. Sebenarnya kurang menyimak. Diulang satu kali lagi tapi oleh cowok karena suaranya kurang keras. Bapak rasakan seperti itu ya, cowok. Ya, tolong buktikan. Adit. Nah,
jiwa pemimpin harus kita latih. Jadi SMK itu bisa, berarti harus siap tampil. Ayo, buktikan bahwa Anda itu adalah pejantan tangguh. Sok berdiri, belajar harus berani ya. Siswa SMK harus berani. Dan di sini tantangannya hanya membacakan ulang hasil pekerjaan dari kelompoknya. Ya. Nah, yang lain tolong menyimak ya. Yang lain tolong menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan diskusi kelompok kami. Langkah-langkah kerja apa saja yang harus dilakukan dalam membuat buka gigi lulus tersebut. Ya. Harapan, persiapan. Mohon maaf, masih kurang terdengar oleh kelompok 1. Nah, tekniknya dadanya tidak boleh busung, harus tegak. Bawa kertasnya, penuh percaya diri dibacakannya. Silakan dibacakan. Yang lain jangan berisik, tolong hargai teman kalian, silakan. 1. Persiapan. Alat yang dibutuhkan. Ya. Baju, safety, kacamata, sepatu, safety, sarung tangan, benda kerja, pisau madul, mesin press, kolem, dan meragu. Ya. Pelaksanaan alat yang dibutuhkan, mesin press, kolem, dan meragu. Jangan sedih, ceria membacanya, jangan sedih. Kita tidak sedang merenung ya. Bahagia aja bacakannya, silakan. Lok, diulang. Terus? Penyelesaian alat yang dibutuhkan, kuas, sapu, serokan, dan kompresor. Ya. Tahapan 1. Persiapan langkah kerja. Pasang lem roda gigi yang sudah terpasang pada mandril. Ya. Setting pisau atau kedalaman, pemakluman atau pembagian tiring pembagi. Ya. Pelaksanaan langkah kerja. Ya. Geser meja, ulangi tunnel, Ya. kaitkan meja. Terus? Setinggi depth of cut, tekan ekor pembagi, Ya. tekan mesin, Terus? dan lakukan pemotongan gigi. Ya. Tekan ekor untuk mendapatkan satu gigi. Ukurlah tebal gigi Ya. dengan itu. Bila ada kekurangan atau kembali depth of cut. Penyelesaian Tahap akhir dengarkan ya. Terus? evaluasi benda kerja, membersihkan kembali mesin yang telah digunakan, mengembalikan benda kerja pada tempatnya. Ya. Dah. Nah, dari hasil penyajian kelompok yang ketiga, silakan untuk ditambahkan kalau ada yang kurang, kalau kurang jelas silakan untuk ditanyakan. Silakan siapa yang mau menambahkan atau bertanya? Ariel, apa? Oh, ini sok silakan. Berdiri sok silakan. Dengarkan, itu ada pertanyaan. Setelah pemasangan benda kerja, Terus? penggerakan pelurusan pahat, Terus? penentuan jepit dan pet, setting dalam pemotongan, Nah, gini. Dalam kaidah bahasa Indonesia, Bapak masuk pelajaran bahasa Indonesia nih, ya, nggak apa-apa. Kita semua harus belajar, tidak apa-apa ya. Pembelajaran kita berdiferensiasi, kita belajarnya berbeda. Tiap orang punya kapasitas yang sama, tapi kita harus apresiasi keberaniannya. Sepakat ya? Sepakat. Aplaus dulu. Nah, begini. Dalam kaidah bahasa Indonesia yang Bapak tahu,
dalam kaidah membaca, ketika ada tanda baca, koma, titik, tanda seru, tidak usah disebutkan. Misal begini, hal-hal yang dimaksud adalah titik 2, 1 di feeding head. Nah, komanya nggak usah dibaca, langsung aja di feeding head, piring pembagi, dan lain sebagainya. Paham ya? Oke. Wisle berarti sudah ya. Ya, lanjutkan. Nggak usah dibaca komanya. Diulangi. Ini dengarkan yang ditanya, dengarkan so. Setelah pemasangan kerja, pengecekan keseluruhan bahan, Ya. penentuan bed dan bed, setting dalam pemotongan, Ya. setting kepala, Ya. pembagian, maka langkah selanjutnya adalah operasional pemotongan. Ya. Bagaimana operasional pemotongan? Ya. Nah, ini pertanyaannya harus disimak. Diulangi sambil belajar berbicara yang benar. Nah, teknisnya begini. Karena ini nanyanya kelompok ini, yang pertanyaannya menghadapnya ke sana. Tatap Sri dengan penuh kasih sayang. Ya. Kalaupun dituliskan tidak apa-apa dibacakan, tapi Srinya menangkap pertanyaannya. Jelas? Oh. Bacakan. Silakan, sok. Setelah pemasangan kerja, Ya. kelulusan bahan, Hmm. penentuan seped dan bed, Ya. setting dalam pemotongan, Ya. setting kepala, pembagi maka langkah selanjutnya adalah Ya. operasional pemotongan. Terus? Bagaimana operasional pemotongan yang benar? Nah, intinya setelah tahapan-tahapan yang terurai tadi, bagaimana pertanyaan yang mendasarnya pemotongan yang benar. Jadi Bapak ambil intisarinya, bagaimanakah pemotongan yang benar dalam pembuatan roda gigi? Simpel, paham ya? Diskusikan dulu, cari referensinya. Kaidah berarti pemotongan roda gigi yang benar. Silakan. Jadi Bapak punya referensi nanti untuk calon operator nanti beliau ya. Nah, supaya lebih cepat cari di file PDF yang Bapak kasih, silakan. Supaya lebih cepat untuk menemukan jawabannya. Udah ada? Oke. Nah, dengarkan akan menjawab. Nah, 1. Saya telah gigi pertama dengan pemakanan otomatis dan aturlah langkah meja sehingga akan berhenti apabila paha telah sampai di ujung. ya. 2. Setelah satu kali penyayatan, telitilah ketepatan profil maupun ketepatan Ya. ukuran agar dapat dilakukan perbaikan bila masih kurang. 3. Lakukan pemakanan pada gigi ketiga dan selanjutnya hingga selesai. Nih paham? Serius? Janji nih, paham? Nih, oke. Kalau paham cukup ya untuk kelompok 3. Nah, ini kelompok terakhir, silakan untuk menyajikan hasil dari diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai faktor-faktor penyebab benda kerja. Yang pertama, pisau yang tumpul karena ada bekas penyahitan dan menyebabkan tidak rata. 2. Hitungan tidak sesuai rumus karena salah pada saat perhitungan roda gigi lurus. 3. Pencakaman benda kerja tidak sejajar karena setting pisau modul tidak tepat di tengah benda kerja. Solusi dari faktor-faktor penyebab di atas adalah 1. Pisau yang tumpul diganti dengan pisau yang tajam. Hitungan 2. Hitungan harus sesuai dengan rumus. 3.
cakaman harus sejajar dan penyettingan harus sesuai. Ya. Oke. Terdengar jelas? Silakan kalau ada yang tanyakan, kelompok mana? Bapak silakan kelompok yang bertanya. Iya. Faktor dominan apa yang menjadi penyebab roda gigi bisa berbeda ukuran bentuk profil giginya? Faktor dominan. Nah, karena kita lidah wong Jawa ya, Bapak lidah Sunda lagi belajar bahasa Jawa. Jadi faktor dominan dari penyebab terjadinya perbedaan ukuran jadi profil roda gigi ya. Paham ini kelompok 4 masih pertanyaannya? Jadi faktor dominannya kan tadi ada beberapa faktor nih, tapi kira-kira yang paling dominan itu apa yang menjadi penyebab perbedaan dari profil roda gigi dari hasil sayatan cutter modulnya? Didiskusikan dulu ya, jangan egois, jangan hasil pribadi. Coba diskusikan. Opini sama hak dan kewajibannya boleh berpendapat. Apalagi Ajeng. Ayo Jeng. Sudah ada hasilnya? Oh. Karena faktor paling dominan adalah karena kesalahan dalam perhitungan piring pembagi serta kesalahan pada saat pemutaran piring pembagi. Ya, ini paham maksudnya. Jadi faktor dominan dari penyebab terjadinya perbedaan ukuran roda gigi pada satu siklus roda gigi, faktor dominan menurut kelompok 4 ya, karena kesalahan dari perhitungan di feeding head, atau kalaupun tidak salah karena kesalahan dari penempatan mungkin ya, satu putaran berapa lubang pada kepala pembaginya. Itu maksudnya kelompok 1 bisa disepakati ini. Oke ya. Setuju. Oke, ini semua kelompok sudah menyajikan hasilnya. Dari hasil diskusi sudah saling melengkapi dengan pertanyaan. Meskipun pertanyaannya untuk satu kelompok, hakikatnya untuk semua karena kita belajar adalah bersama-sama. Maka Bapak menekankan ketika kelompok yang lain presentasi, yang lain mendengarkan. Karena sistem yang kita pakai LKPD 1, 2, 3 dan 4 ini berbeda. Artinya keutuhan pemahaman akan tersampaikan kalau 1, 2, 3, 4 ini bersinergis untuk saling melengkapi. Paham ya? Oke. Sesi keempat berarti sudah kita lalui ya. Berdiskusi kemudian menyajikan hasil nih. Nah, kita masuk ke sesi yang kelima dari proses pembelajaran. Berarti mengevaluasi hasil dari solusi-solusi alternatif terhadap permasalahan yang dikehendaki. Oke, gini. Semaksimal apa yang bisa kalian dapat ya. Apa yang bisa disimpulkan terkait problem, misalkan fokusnya ke roda gigi lurus ini, agar roda gigi lurus ini hasilnya bisa jumlah giginya tepat sesuai dengan hitungannya, profil giginya tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, tapi rata sesuai hitungan, dan hasil sayatannya itu bagus gitu ya, sehingga roda gigi ini bisa digunakan laku di pasaran. Siapa yang bisa untuk mewakili lah, meresumukan siapa? Oke, KM-nya aja silakan Pak Had, berdiri Had. Jadi kesimpulan penyebab roda gigi yang gagal karena salah perhitungan roda gigi lurus, salah pada saat pemutaran di feeding head, dan setting pisau modul tidak tepat di tengah benda kerja. Dan solusi roda gigi agar benar harus menentukan perhitungan roda gigi lurus harus benar pada saat pemutaran di feeding head, dan setting pisau modul harus tepat di tengah benda kerja. Oke, paham ya? Jadi dari penyebab dominan banyak penyebabnya. Yang pertama Pak menyampaikan, pertama diakibatkan salah perhitungan, kemudian salah pada teknis pemutaran di feeding headnya, yang ketiga salah pada setting pisau ya. Nah, solusinya apa? Ya jelas tadi, kita akan bisa benar dalam menghitung sesuai dengan perencanaan kalau kita paham rumus-rumus yang ditentukan. Bisa menghitung rumus-rumus yang ditentukan kalau kita paham bagian-bagian utama roda gigi, paham bagian utamanya, paham rumusnya, baru bisa merancang. Pada teknis pelaksanaannya harus paham langkah
kerjanya. 1, 2, 3, 4 ini saling melengkapi. Sehingga insya Allah LKPD-nya silakan dikumpul, itu adalah satu bundel ya nanti, dan bundel ini akan dimiliki utuh oleh setiap kelompok. Jadi tiap kelompok paham apa profil, apa perhitungan, kemudian apa langkah kerja, dan apa faktor-faktor yang menjadi penyebab dominan ya sebar roda gigi bisa terjadi kesalahan dalam proses pembuatannya. Paham ini? Paham. Oke. Sesi selanjutnya, Bapak mohon maaf tadi di sesi awal ruangan ini Bapak pakai internet ruangan ini dan terjadi shoot, tidak ada akses internet, sehingga Bapak menggunakan hotspot dari HP saja dibagi beberapa bagian, dan ketika tadi akan melakukan pretest sehingga tidak bisa diakses karena kita menggunakan online quizzes ya, sehingga pada pelaksanaan tes ini mohon maaf Bapak menyita 2 waktu tes. Berarti yang pertama pretest, setelah itu 5 menit targetnya karena ini harus terselenggara. 5 menit kedua kemudian post test. Di sesi pertama tadi akan dilakukan pretest, kita tidak bisa akses, internetnya ini mati. Berarti pada tes ini akan ada 2 beriringan ya. Jadi awalnya pretest, jadi post test sama post test karena penyelenggaranya di akhir. Tapi konten materinya, konten soalnya berbeda. Jadi pretest dengan post test ini soalnya berbeda, dan Bapak mohon maaf tesnya dilakukan secara beriringan ya. Kemudian durasi waktunya mohon untuk yang pretest karena soalnya bobotnya sama dengan yang post test, tapi durasi waktunya 5 menit. Paham? Linknya sudah Bapak share, silakan untuk dilakukan akses dengan menggunakan apa itu? Huruf kuncinya ya. Silakan di grup udah Bapak sharing, silakan untuk dibuka. Ya. Mana? Aku nih anak terlalu dewe. Aku udah banyak banget, Pak. Rosli 1, Rosli 2. Oh, nggak apa-apa. Bapak mengakui hanya Rosli 1. Enggak. Hanya Rosliana. Mengerjakan ya Pak ya? Ada 4 jadi Pak. Rosli 1, Rosli 2, Oh. Rosliana. Nah, Rosli sepakati mau yang mana yang dipakainya? Rosliana. Oke, Bapak jadi zoom nilainya yang nama Rosliana aja. Oke, waktu kita terbatas, silakan 5 menit untuk pretest dan 5 menit untuk proses dimulai dari sekarang ya. Linknya sudah Bapak bagikan, silakan dikerjakan ya. Ya. Oh iya lupa, mohon maaf nih. Oke, udah Bapak start ya. Harus di follow dulu baru Bapak bisa start. Udah ada yang akses ke linknya? Tuh lihat, no player currently in game. Please ask your student to join. Linknya di grup yang diskusi sudah di share, silakan untuk diklik linknya. Bisa masuk? Bisa masuk? Mana? Oke, ya. Kita terkendala teknis di internet ruangan ini, terjadi gangguan. Jadi link post test, link pretest silakan dikerjakan setelah forum pembelajaran ini dibuka, karena hasilnya langsung input ke kuisis Bapak. Paham ya? Jadi pretest, post testnya setelah ditutup di pembelajaran ini segera dikerjakan.
karena hasilnya langsung Bapak tunggu dan ada linknya di dalam kuisis Bapak. Bisa dimengerti ini? Ya. Ini mohon maaf atas keterbatasan dari gangguan. Jadi satu area untuk sekolah kita ternyata lagi ada perbaikan jaringan internet. Jadi Bapak pun menggunakan akses hotspot dari HP pribadi. Ya, fasilitas yang digunakan di ruang ini tidak bisa diakses termasuk kuisis. Tapi esensinya post test pretest harus terselenggara. Ya, Bapak mohon setelah tutup di forum pembelajaran hari ini, jangan kemana-mana dulu, segera cari hotspot di ruang sebelah ya. Mudah-mudahan bisa tidak bermasalah, atau kalau tidak ada yang teman 1212 minta untuk saling hotspot dan itu di input segera hasil pretest post-testnya ke Bapak. Jelas? Jelas. Oke. Karena kita dibatasi waktu, pembelajaran hari ini dicukupkan ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan betul-betul bisa untuk menambah satu nilai kompetensi dasar pengetahuan sebagai orang teknik mesin yang tentu cita-cita kita kerja itu bisa tercapai. Terlebih kalian adalah kelas 12, waktu hanya tinggal kurang lebih 5 bulan sekolah di SMK ini. Paham ya? Bulan Februari uji kompetensi, kemudian sekitar bulan April sudah mungkin menjadi alumni. Oleh sebab itu Bapak sarankan jangan kendorkan semangat belajarnya, justru harus lebih semangat. Paham ya? Dan insya Allah pertemuan kurang lebih di 2 minggu yang akan datang Bapak akan melanjutkan pada bahasan fresh benda bertingkat. Paham ya? Yang akan kita bahas adalah bagaimana mengepres benda bertingkat. Aplikasinya kita akan membuat slot atau T-slot. Paham? Paham insya Allah. Nah, pertemuan hari ini Bapak cukupkan. Jangan lupa pretest post-testnya langsung diisi setelah forum ini bubarkan. Kalian mencari akses internet karena Bapak tunggu hasilnya. Namun untuk mengakhiri pertemuan di siang hari ini, kepada KM dipersilakan untuk memandu berdoa ya. Selebihnya nanti Bapak tunggu itu hasil kuisisnya. Kepada KM dipersilakan. Belum siap, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan untuk bisa meninggalkan ruangan. Dan Bapak tunggu hasil pretest post-test di kuisisnya ya. Langsung dikerjakan ya. Assalamualaikum Pak Ndah.